Saya percaya seperti tema yang sudah ditetapkan, Immanuel, Allah beserta kita. Karena itu saya akan membahas satu bagian dari tema yang sudah diminta dari gembala jemaat kita untuk memperkatakan tentang Immanuel. Namun sebelum saya menyampaikan, saya mau lebih dulu kita tundukkan kepala sejenak, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami bersuka cita atas berkat Natal yang Kau berikan. Lepas dari segalanya, Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Kalau kami masih bisa bernafas dengan baik, kami masih bisa menikmati makan minum, kami masih bisa berkomunikasi dengan keluarga, itu anugerah yang terindah sepanjang 2020 ini. Kami tahu Tuhan keadaan dan kondisi banyak hal-hal yang buruk di sekitar kami, tapi kami yakin Immanuel, Allah beserta dengan kami umat-umatnya. Sebentar apapun yang hamba sampaikan, setiap kata kalimat berasal daripada Allah. Berkati dimanapun jemaat Tuhan menyaksikan, baik melalui smartphone mereka, laptop, melalui smart TV mereka, Tuhan bekerja bagi mereka. Sehingga di Natal ini mereka yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang bersusah dihiburkan, bahkan yang putus asa diberikan pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, Tuhan menyertai ibadah Natal kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya hari ini akan membahas satu tema. Tema besarnya adalah Immanuel. Tapi subtema saya seperti yang saudara dapat lihat di belakang saya, Allah yang memberi kemenangan atas kegagalan. Saya mulai dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Ada beberapa ayat sebagai pembuka dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan Natal ini. Saudara yang tidak punya Alkitab, saudara bisa lihat layar yang akan muncul di layar monitor saudara. Dan saya rindu kalau saudara bisa baca, sama-sama kita baca. Supaya seluruh ayat ini menjadi ayat berkat dalam kehidupan kita, khususnya di hari Natal ini. Haleluya. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39, inilah firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sama-sama kalimat ini kalimat yang luar biasa. Jika Allah di pihak kita, apa kata Alkitab? Siapakah yang akan melawan kita? Ini salah satu ayat yang cukup terkenal. Bahkan saudara anak-anak sekolah minggu suka nyanyikan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Perhatikan ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, apa kata Alkitab? Yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, yang pegang Alkitab, yang lihat di layar sama-sama baca, apa katanya? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, istilah Immanuel bukanlah istilah yang asing di telinga kita. Kita tahu persis apa kata Immanuel, bahkan anak-anak sekolah minggu pun seringkali mendengar kata Immanuel. Dan secara sederhana arti kata Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi dalam pembahasan kali ini saya ingin kita lebih terbuka, karena ada banyak orang justru seringkali pemahaman dan istilah Tuhan beserta kita juga dijadikan alasan untuk kita kecewa sama Tuhan. Khususnya 2020 ada banyak orang mulai bilang, pendeta, kalau memang Tuhan beserta kita, kenapa saya kekurangan? Bukankah Dia Allah yang mencukupkan? Pendeta, kalau Tuhan beserta kita, kenapa sakit saya gak sembuh-sembuh? Bukankah bilur-bilurnya menyembuhkan? Kalau memang Tuhan beserta dengan saya, pendeta, kenapa keluarga saya selalu ribut? Kenapa usaha saya gagal? Kenapa saya ditipu orang? Di mana Tuhan yang katanya menyertai? Nah, inilah yang saya katakan bahwa seringkali
pemahaman kita kurang lengkap akan makna Immanuel. Saya mau sampaikan dengan sangat lebih spesifik. Penyertaan Tuhan bukan berarti meniadakan masalah dalam kehidupan kita. Gagalnya kita dalam memahami Tuhan adalah karena kita pikir, oh kalau Tuhan berserta saya, everything it's fine. Semuanya jalan tol. Tapi kenyataannya dan fakta yang kita harus lihat adalah penyertaan Tuhan bukan berarti meniadakan tantangan. Bukan berarti meniadakan persoalan. Bukan berarti meniadakan air mata dalam hidup kita. Apa makna Immanuel yang sesungguhnya? Karena saya percaya ya, saking pentingnya makna Immanuel sampai Persatuan Gereja Indonesia, itu dia yang benar. Persatuan Gereja Indonesia atau PGI menetapkan bahwa 2020 Natal ini temanya adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Bahkan begitu juga tema yang diangkat oleh Gembala Jemaat kita Bapak Pendeta Helmi Janto, Immanuel. Apa pentingnya? Apa hal yang harus kita lihat di dalamnya? Karena memang begini saudara, sepanjang tahun ini kalau bukan karena penyertaan Tuhan kita gak bisa bertahan. Saudara tahu sendiri tantangan kesulitan sejak awal masuk 2020 ini. Bahkan until today kita bahkan ibadah secara streaming karena kondisi dan keadaan. Tapi karena Tuhan yang menyertai, betul mungkin keadaan buruk yang kita alami. Mungkin tekanan, kondisi yang berat kita jalani. Tapi percayalah rancangan Tuhan tetap indah bagi hidup saya dan hidup saudara. Ada satu kisah yang menarik, kisah nyata tentang seorang misionaris di daerah Jerman. Jadi satu kali dari antara para misionaris, satu hamba Tuhan ini dipilih untuk masuk ke dalam satu daerah, di mana daerah tersebut belum mengenal Kristus. Jadi seperti penginjil lah, evangelism, dia dikirim ke satu daerah. Nah hari di mana dia ditahbiskan, didoakan, ditumpangi tangan oleh gembala gereja untuk dia siap masuk perintisan. Setelah didoakan, dia malah mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang sangat fatal. Sampai-sampai kisahnya berkata kakinya harus diamputasi. Seluruh bagian giginya itu rontok dan diganti gigi palsu. Dan setelah kejadian itu dia kecewa. Saat dia bangun selesai operasi dia kecewa betul. Katanya Tuhan menyertai saya. Saya bahkan belum pergi ke sana. Baru berangkat sudah kecelakaan hebat. Sampai salah satu kaki saya harus putus. Dia kecewa betul dan dia merasa bahwa tidak ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan sampai seluruh giginya hancur, diganti jadi pakai gigi palsu. Ya saudara ngerti ya maksud saya. Tahun demi tahun dia jalani dengan kekecewaan sampai satu titik. Dia mulai disadarkan oleh rekan hamba Tuhan yang berkata bahwa rancangan Tuhan selalu indah. Rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya damai sejahtera. Singkat cerita dia akhirnya melanjutkan kembali untuk mengikuti panggilannya masuk ke dalam pedalaman itu. Nah, yang menarik kisahnya bilang begini, waktu dia sampai di pedalaman itu dia ditangkap bersama dengan beberapa temannya sebagai misionaris yang membawa penginjilan, ada yang bawa obat, dia ditangkap. Setelah ditangkap, ternyata yang lebih buruk lagi, suku itu pemakan manusia. Dia mulai bertanya, Tuhan, ini buruk sekali, saya sudah kecelakaan, sekarang saya ditangkap satu suku dan suku ini akan makan kami. Sampai satu pagi, jadi ceritanya yang mau pertama dimakan sama suku ini adalah misionaris tersebut. Jadi katanya sebelum dimasak dia suruh mandi. Pas dia mandi, ini dia mulai keajaiban Tuhan terjadi. Suku itu bingung. Karena waktu dia lepas gigi palsu, suku itu pikir, kok bisa? Suku itu mulai mengamat-ngamati, giginya bisa dicopot loh. Dia bukan orang biasa. Lebih kaget lagi tuh suku, waktu dia lihat misionaris itu copot kaki palsunya. Wih, heboh satu kampung. Karena dianggap misionaris ini bukan orang biasa. Jangan-jangan dia dewa. Seluruh suku di kampung itu, termasuk kepala sukunya, sujud di depan misionaris tersebut. Cuma gara-gara apa? Dia lihat gigi bisa dicopot dan kaki bisa dicopot. Dan dengan sangat mudahnya, seluruh suku itu mau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kisah yang saya sampaikan bukan kisah karang-karang. Satu kisah yang terjadi nyata di daerah Jerman. Seringkali kita gak mengerti, paham. Kenapa Tuhan izinkan kegagalan, keadaan yang buruk kita alami. Sampai batas ini kita cuma diharapkan Tuhan untuk tetap beriman dan percaya. I don't know. Karena saya yakin, tidak sedikit dari saudara yang bakal menyaksikan live streaming ini. Sepanjang 2020 kita adalah orang-orang yang terdampak di dalamnya. Pendapatan kita berkurang, bisnis kita kacau. Sebagian coba beralih secara online tapi gak seperti yang diharapkan.
omset mulai menurun. Bahkan tidak sedikit dari saudara yang mungkin harus di PHK karena pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Yang biasanya kita bisa terima sekian bulan, itu pun udah pas-pasan. Karena keadaan seperti ini tiba-tiba seakan-akan semakin berat di dalamnya. Ada banyak kita mengalami gagal. 2020 tuh ada banyak orang gagal nikah. Iya, termasuk saudara yang lihat ya kan. Kita udah berencana nih 2020 gue mau nikah nih pendeta. Tapi ternyata cancel semuanya ya kan. Ada lagi orang gagal bisnis, ya itu udah pastilah, bisnis, dagang, karir. Tapi tidak sedikit juga kita di 2020 ini kita gagal dalam membangun keluarga. Pak, kalau mau jujur, kalau kita mau bilang saya gagal jadi suami pendeta. Saya berharap saya jadi suami yang baik buat istri, buat anak-anak, tapi seringkali yang saya buat sebaliknya. Bu, tidak sedikit kita kalau kita mau introspeksi diri, kita bilang pendeta saya gagal jadi istri yang baik. Saya lebih cenderung bertengkar, melawan, saya seringkali berontak kepada suami. Saya jadi ibu yang gak bisa dicontoh baik. Saya mungkin jadi seorang ibu dan istri yang gagal. Tidak sedikit kita anak-anak muda kalau kita mau lihat hidup kita kemarin sepanjang 2020 ini kita katakan aduh pendeta saya banyak gagal. Saya banyak berontak, saya banyak lakukan hal-hal yang najis. Saya bahkan terus hidup dalam kubangan dosa. Tidak sedikit kita ambil komitmen banyak nih 2020 nih. Ingat gak tahun yang lalu? Kita doa, Tuhan saya mau lepas nih dari kebiasaan saya. Saya mau berhenti rokok. Saya mau berhenti minum. Saya mau berhenti judi. Saya mau berhenti marah-marah. Saya mau berhenti untuk jadi orang yang tidak jujur. Tapi entah mengapa kegagalan demi kegagalan terjadi. Tidak sedikit kita gagal atas rencana kita ya kan. Tahun ini kita rencana mau punya rumah. Sampai sekarang masih tinggal di Pondok Mertua Indah. Ada yang kita punya rencana pengen punya mobil, kendaraan roda 2, tapi karena keadaan ekonomi tidak baik, gak pernah tercapai. Gagal itu banyak kita alami sepanjang tahun ini. Ada jemaat bilang begini, pendeta, gagal itu kutuk gak sih? Saya mau tanya buat setiap jemaat Tuhan di rumah, gagal itu kutuk gak? Gagal bisa kutuk. Gagal bisa diakibatkan dosa. Gagal bisa diakibatkan oleh hukum, tabur, dan tuai. Tapi saya harus jelaskan di ibadah Natal ini. Sometimes gagal adalah hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita melihat rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang tidak kita pikirkan dalam kehidupan kita. Karena Alkitab katakan dengan jelas, orang-orang yang Tuhan pakai pun, orang-orang yang Tuhan pilih pernah gagal. Sebut saja Petrus, dia pernah berkata, guru, di penjara dengan engkau aku mau, mati bersama dengan engkau aku mau. Tapi Alkitab katakan ketika orang bertanya, bukankah engkau salah satu dari para pengikutnya? Dia mulai gagal mempertahankan Yesus, dia bilang, aku tidak kenal orang yang kau maksud. Alkitab tulis dengan jujur, Petrus tidak hanya gagal 1 kali, 3 kali dia gagal. Orang tanya sebanyak 3 kali, bukankah engkau salah satu pengikutnya? Dan Alkitab tulis pada kali yang ketiga Petrus bahkan bukan cuma menyangkal, dia mengutuk Yesus. Dia gagal. Alkitab berkata ada seorang nabi namanya Musa. Tuhan katakan perintahkanlah batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Tapi karena emosi, karena dia amarah melihat umat Israel yang selalu bersungut, dia tidak perintah itu batu, dia pukul itu batu. Hal yang sekecil itu ternyata adalah kegagalan di mata Tuhan. Itu yang membuat Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya berhenti di atas gunung Nebo untuk melihat keseluruhan pemandangan dari tanah yang Tuhan akan janjikan kepada umatnya. Musa gagal. Ada seorang raja yang cukup terkenal, bukan cukup terkenal, paling terkenal dari semua raja yang pernah memerintah Israel. Daud namanya. Dia pernah gagal karena dia mengingini istri orang dengan cara yang licik. Dia suruh suaminya berperang, ditaruh di barisan paling depan supaya paling cepat mati. Dia gagal. Alkitab cerita tentang orang-orang yang disebut sebagai hakim, namanya Simson. Ada orang tanya pendeta, yang benar Simson atau Samson? Ini. ini beda tipis ya. Simson sama Samson. Yang satu datang dari Israel, yang satu dari Betawi. Itu. Tapi sebenarnya kalau secara penulisan, Simson itu dipakai dalam terjemahan bahasa Hebrew. Terjemahan bahasa Ibrani, tapi terkadang dalam terjemahan Yunani dipakai juga kata Samson. Jadi Simson dan Samson itu beda tipis lah, maksudnya tidak ada perbedaan jauh, nggak sama. Jadi kalau Samson, Simpson sama, tapi rata-rata terjemahan Alkitab memakai kata Simpson. Simpson orang paling kuat di desanya, tidak ada yang sekuat dia sejaman itu. Dia dipilih menjadi seorang pemimpin, tapi sudah tahu dia gagal. Firman Tuhan berkata jangan ada kawin campur. Tapi dia ambil seorang istri dari putri Filistin. Dan apa yang terjadi? Dia ditangkap, dibutakan matanya dan dijadikan seorang budak. Dia gagal. Tapi yang saya mau tekankan bagi setiap jemaat Tuhan pada ibadah Natal ini.
gagal bukan akhir segalanya. Kenapa? Karena Immanuel, Allah yang memberi kemenangan atas kegagalan. Karena gagal adalah proses yang suka tidak suka, saudara siap tidak siap, kita akan alami. Sepintar dan secerdas apapun, hidup kita akan mengalami kegagalan. Tapi gagal di dalam Tuhan seringkali menjadi kesaksian yang luar biasa. Di mana kita melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan baik Alkitab saudara, karena saya akan masuk ke satu kisah tentang seorang yang pernah gagal. Namanya Yosua, sama-sama yang di rumah, yang di perjalanan, yang ikut streaming ini katakan Yosua. Yosua itu bukan orang biasa. Alkitab jelaskan Yosua itu orang pilihan Tuhan. Sama-sama kita lihat Yosua pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saudara akan lihat di monitor saudara dan saya akan baca, dikatakan begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Perhatikan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Kemana? Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Dan ini janji Tuhan kepada Yosua. Perhatikan ayat yang kelima dari Yosua pasal 1. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kenapa? Tuhan katakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah apa kata Tuhan? Aku menyertai engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sampai sini saudara garis bawahi kalimat Tuhan kepada Yosua. Tuhan bilang, seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kan kalau kita lihat secara logika, janji Tuhan ini membuat Yosua tidak punya tantangan. Seharusnya janji Tuhan ini membuat everything it's fine, semuanya lancar, semuanya jalan tol. Tapi kalau saudara mau jujur, baru masuk pasal yang ke-7, Yosua gagal total. Dia baru mengalahkan satu bangsa besar Yeriko, setelah itu dia harus menghancurkan kota kecil, namanya kota Ai. Sampai pengintainya berkata, Yosua gak usah kau repotkan orang-orang kita untuk pergi ke sana, sebab kota itu kecil. Dengan kata lain mereka mau bilang, jika Yeriko saja bisa kita kalahkan, apalagi cuma kota kecil ini. Alkitab katakan sebaliknya. Seluruh orang yang dikirim dipukul kalah di lembah lereng Shebarim. Dan Yosua mulai sujud ke Tuhan. Dia mulai bilang, Tuhan saya gagal. Saya mengalami keadaan yang tidak baik. Ada banyak orang tanya, di mana Tuhan yang tadinya berjanji di ayat yang hari ini masih ada di belakang saya. Aku menyertai engkau sama seperti aku menyertai Musa. Bukankah itu pertanyaan kita sepanjang 2020? Kita bilang, kalau memang Tuhan menyertai saya, kenapa keadaannya gak seperti yang saya harapkan pendeta? Kenapa kondisinya tidak seperti yang saya doakan pendeta? Ada 3 hal. Yang pertama, perhatikan baik. Bagaimana kita mengerti Immanuel, Allah yang memberi kemenangan atas kegagalan. Yang pertama, ketika kita sadar bahwa pada dasarnya Tuhan tidak menuntut kita hidup sukses, tapi Tuhan tuntut hidup kita untuk berkenan, saudara. Saya ulang sekali lagi. Ini salah satu kunci keberhasilan, kesuksesan yang dialami oleh gembala jemaat kita, Bapak Pendeta Helmianto. Tuhan gak tuntut kita hidup sukses, tapi Tuhan tuntut kita hidup berkenan. Lihat Alkitab, Mazmur 10, Amsal 10 ayat yang ke-22. Yang pegang Alkitab atau lihat di Alkitab, baca ayatnya keras-keras nih. Saudara yang kerja gak selesai-selesai, bisnis sampai dari pagi sampai malam, baca ayatnya. Alkitab yang katakan ribuan tahun yang lalu. Amsal 10 ayat yang ke-22. Sama-sama apa kata Alkitab? Berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Pendeta masa gitu sih? Kan hukum dunia siapa kuat dia menang. Siapa cepat dia dapat. Tapi Alkitab katakan sebaliknya. Sukses, berhasil, jaya, kaya raya datangnya cuma dari Tuhan. Alkitab tulis dengan jujur. Susah payah tidak menambahinya. Saya banyak ketemu orang sukses dengan cara yang mustahil, saudara. Mungkin dia hari ini menyaksikan live streaming ini. Betul. Ada orang sukses kaya raya di daerah BSD lah. Gembala jemaat kita kenal juga orangnya. Saudara tahu gak waktu saya tanya, Pak, bisnis ini, bisnis sebesar dan sukses ini udah berapa keturunan? Karena saya pikir
Nggak mungkin ini baru dijalani sekian tahun gitu. Saya tanya, Pak, Bapak bisa sukses diberkati kayak seperti ini. Ini udah berapa generasi Pak pegang bisnis ini? Tahu nggak jawabannya apa? Dia bilang, enggak pendeta. Dulu kita mah orang susah. Saya waktu kecil orang susah pendeta. Mama papa saya dulu tuh jualan teh pahit di pinggir jalan. Saya sampai dalam hati. Saya tanya dong, tingkat pendidikannya seperti apa yang dia gak punya tingkat titel yang sampai strata-strata tuh. Dia cuman yang wajib aja dari pemerintah. Saya tanya, Pak, betul pendeta. Saya sama koko saya jualan teh pahit yang dijual sama orang tua saya. Saya sampai pikir gini, apa gue jualan teh pahit ya kan? Kita yang sekolah tinggi aja belum tentu berhasil. Kita yang punya berbagai teknik, pemahaman, kepintaran belum tentu sukses. Dia yang dalam tanda petik gak punya basic secara pendidikan, strata dan lain sebagainya. Dia gak punya warisan, kok bisa sukses? Salah satu kuncinya apa? Perkenanan di hadapan Tuhan. Jadi gagal itu gak dosa. Sekali lagi saya mau katakan kepada engkau yang mengalami tantangan berat, engkau yang sedang bergumul, engkau yang sedang jatuh, dengar baik Pak, Bu, anak-anak muda, gagal itu gak dosa. Yang dosa adalah ketika engkau gak punya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada orang sukses, biar dia tabrak itu firman, yang penting saya diberkati pendeta. Makanya gak sedikit orang nipu, ya kan? Bisnis bohong, dia mulai tikam temannya, dia mulai berbuat curang. Yang penting saya sukses. Nggak heran makanya di gereja dia, aduh Tuhan berkati, tapi masih pegang okultisme. Banyak yang model kayak gitu. Dia berdoa kepada Yesus, tapi dia nggak bisa tinggalin juga bentuk-bentuk ritual yang membuat dia katanya bisa sukses. Banyak orang Kristen seperti itu. Kenapa? Karena yang penting saya berjaya, yang penting saya kaya, yang penting saya sukses. Dia lupa berkat datang dari Tuhan. Gembala jemaat kita Bapak Pendeta Helmianto, saudara udah sering dengar lah beliau cerita ya kan. Sampai mungkin kalau nanti kan mau keluar buku nih, ada biografi di dalamnya. Baca deh, beliau bukan dari orang yang terpandang kaya raya, punya harta warisan besar. No, dari keadaan yang sangat sukar. Bayangin, ibu gembala dulu dibeliin baju cicil, ya kan. Gembala bilang dicicil. Tapi kenapa hari ini bisa sangat diberkati? Saya percaya salah satunya bukan masalah kepintaran dan kecerdasan, bukan karena koneksi dan kemampuan kita dalam berbisnis, tapi karena perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang aku berkenan, ketika dia bilang buka pintu berkat, terbukalah pintu berkat. Demikian juga 2021, saudara benar ya, kejar perkenanan Tuhan. Saya hari ini ada di hadapan saudara bukan karena kelebihan saya daripada hamba-hamba Tuhan yang lain, no. Anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan. Kalau dibanding ilmu, tingkat pendidikan, jam terbang dan lain sebagainya, ada begitu banyak orang yang lebih berkompeten. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya berdiri di tempat ini? Sederhana. Seringkali karena perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan udah berkenan, dia bahkan bisa pakai orang-orang yang tidak dipandang. Orang-orang yang tidak diakui oleh orang lain. Bahkan Korintus katakan orang yang bodoh Tuhan pakai untuk mempermalukan yang pintar. Tuhan pakai orang lemah untuk mengalahkan orang kuat. Kenapa? Perkenanan Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat kita melihat Immanuel? Allah memberi kemenangan atas kegagalan. Saya catat di sini dalam Matius pasal 20 ayat 10 sampai 16. Lihat baik Alkitab saudara. Ini ayat yang cukup penting yang saya mau saudara perhatikan dan baca di hari Natal ini. Dikatakan begini. Kemudian datanglah mereka yang masuk lebih dahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima, apa kata Alkitab? Masing-masing 1 dinar juga. Jadi peristiwanya ada seorang pemilik kebun anggur mencari pekerja. Dia keluar jam 6 pagi dan berkata, mau kau bekerja sampai jam 6 sore. Aku akan memberikan engkau upah. Dia keluar lagi jam 9 pagi, dia keluar lagi jam 12, dia keluar lagi jam 3, dan yang paling lucu Yesus katakan, dia keluar lagi jam 5 sore, dan dia berkata, mau engkau bekerja di kebun anggurku, dan engkau bekerja sampai jam 6. Setelah jam 6 sore, semua dikumpulkan. Yang bekerja dari jam 5 dikasih 1 dinar. Nah orang yang bekerja lebih lama berpikir, saya pasti terima lebih. Yang kerja 1 jam saja terima 1 dinar, apalagi kami yang bekerja sampai dengan 12 jam. Tapi apa kata Yesus? Perhatikan ayat yang selanjutnya. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Ayat 12 dari Matius pasal 20. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang bekerja sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ayat yang kedua 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Perhatikan ayat 15. Ini kalimat Yesus, bukan kata-kata saya. Yesus bilang begini. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Apa maksudnya? Pak, Bu,
Seringkali keberhasilan itu anugerah. Cara Tuhan ngeberkatin itu beda-beda. Setiap kita yang menyaksikan live streaming ini, dimanapun kau berada, berkat kita kan beda-beda. Tuhan kita sama Yesus, kita nyanyi yang sama, Alkitab kita sama. Tapi kan kenyataannya ada yang sudah punya rumah, ada yang tidak punya rumah. Ada yang punya kendaraan, ada yang tidak punya kendaraan. Ada yang punya tabungan, ada yang gak punya tabungan. Lalu apakah itu apakah itu menandakan Tuhan tidak adil? Tidak, saudara. Apa sih yang membuat kita melihat Immanuel, berkat Tuhan memberikan kemenangan di tengah kegagalan? Jawabannya sederhana. Ketika engkau stop membandingkan berkat orang lain dengan apa yang kau miliki hari ini. Hidup memang berbeda, saudara. Ada yang punya, ada yang gak punya. Ada yang memiliki, ada yang tidak memiliki. Tapi bukan itu yang menjadi faktor kebahagiaan kita. Ketika engkau bisa bersyukur, disitulah engkau merasakan berkat yang nikmat. Tidak selamanya orang yang makan lebih mahal, lebih nikmat daripada orang yang makan lebih murah. Saya mau tanya, siapa orang menderita? Orang yang naik bajai, pendeta. Orang yang naik ojek, pendeta. Yang tinggalnya di rumah mertua, pendeta. Yang tinggalnya cuma ngontrak, pendeta. Enggak. Tidak selamanya konsep menderita adalah orang yang kekurangan. Ada kalanya orang berkelebihan pun dia gak bisa bahagia. Kenapa? Karena makna bahagia ada ketika dia bisa mensyukuri. Demikian juga kehadiran Tuhan. Yesus lahir dari segala kesederhanaan kok, saudara. Yesus tidak lahir dari segala kemewahan, tapi justru dari kesederhanaan itu ada hal-hal yang luar biasa dinyatakan. Itulah Natal. Makanya ada orang bilang, pendeta, wajib gak pasang pohon Natal? Tidak wajib. Kalau saudara punya berkatnya pasang. Saudara bisa beli, terserah. Lu mau gantung apa kayak di sana, mau dari perhiasan ya yang merah-merah itu ya kan, bola-bola hijau warna-warni. Monggo, saudara mau taruh jemuran juga silakan. Tapi saudara yang gak punya berkat gak usah maksa, gak apa-apa. Ya udahlah, lihat aja di YouTube ya kan, lihat aja di YouTube punya orang lihat aja, cukuplah. Yang penting sukacitanya. Saya sampaikan di awal, buat apa pasang pohon Natal? Ribut tiap hari depan pohon Natal. Lebih baik gak punya tapi keluarga dalam kerukunan. Yang ketiga, apa yang harus kita lihat? Bagaimana Immanuel, Allah memberikan kita kemenangan. Dengan menyadarkan diri bahwa gagal di 2020 ini bukan akhir dari segalanya. Ini ayat yang paling terakhir, Roma pasal 8 ayat 28. Saya akan akhiri kebenaran firman Tuhan dari poin yang paling terakhir ini. Dikatakan begini, kita tahu sekarang, ayo yang gagal, yang bekerja, yang berbisnis, yang lagi kuliah, yang lagi pelayanan, apapun kondisi saudara, baca ayat ini. Dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, apa? Untuk mendatangkan dengan keras, katakan kebaikan. Kasih tahu orang di sebelah kanan kirinya, bilang, Tuhan mau kasih kebaikan kita di hari Natal ini. Amin. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setan mau menaruh intimidasi bahwa gagal kita hari ini adalah over, everything is done. No. Tuhan taruh keberhasilan di tengah kegagalan saudara. Ketika engkau sadar bahwa ini bukan akhir segalanya. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang memberikan saya dan saudara kemenangan. Karena itu jangan pernah khawatir. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Saya akan lanjutkan kepada firman Tuhan ini. Immanuel, Tuhan beserta kita di jam 3 sore. Jam yang berikutnya. Jam 3 sore. Jam 15. Ini kan jam 13. Jam 1 siang. Nanti jam 3 atau jam 3 sore atau jam 15 saya akan menyampaikan lagi tentang Immanuel. Allah beserta dengan kita. Tapi 3 poin yang saya ingatkan. Yang pertama, apa yang membuat kita melihat Allah memberi kemenangan atas segala kegagalan? Yang pertama, ketika kita sadar Tuhan tidak tuntut kita sukses, Tuhan tuntut kita berkenan. Yang kedua, ketika kita berhenti membandingkan berkat orang lain, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, dengan menyadarkan diri bahwa keadaan kita hari ini belum berakhir. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima di hari Natal ini. Biarlah ada semangat baru Tuhan yang membuat kami yakin kami akan tetap melihat kemenangan yang Tuhan rancangkan bagi kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di hari Natal ini. Hamba arahkan tangan kepada kamera dan dimanapun mereka menyaksikan layar ini Tuhan. Berkat-berkat yang baru bekerja di hati mereka. Mereka kembali punya harapan. Mereka kembali punya semangat. Mereka kembali punya iman. Bahwa apa yang sedang mereka jalani ini belum akhir segalanya. Hamba doa dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan. Yang terikat dilepaskan. Yang bersusah dihiburkan. Tuhan memberikan shalom di hari Natal ini. Kami percaya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin.